warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Putri. Saya dari jurusan Ilmu Al-Quran Tafsir. Di sini saya ingin mereview tentang buku The History mereview buku yang berjudul The History of Al-Quranic Text dan juga tentang rekonstruksi Al-Quran. Yang pertama, saya ingin melanjutkan yaitu bab 7 tentang Mushaf Utsmani. Dari The History of Al-Quranic Text. Mushaf Utsmani, selama pemerintahan Utsman yang dipilih oleh masyarakat melalui bailah yang amat terkenal sebagai khalifah ketiga, umat Islam sibuk melibatkan diri di medan jihad yang membawa Islam ke utara sampai Azerbaijan dan Armenia. Berangkat dari suku kabilah yang provinsi yang beragam. Sejak awal para pasukan tempur memiliki dialek yang berlainan dan Nabi Muhammad SAW di luar kemestian telah mengajarkan mereka membaca Al-Quran dalam dialek masing-masing karena dirasa sulit untuk melakukan dialeknya secara spontan. Akan tetapi sebagai akibat adanya perbedaan dalam penyebutan dan perbedaan huruf Al-Quran mulai menampakkan keracunan dan perselisihan dalam masyarakat. Yang pertama, sikap Utsman terhadap perselisihan bacaan. Hudzaifah bin Al-Yaman dari berbahasa Azerbaijan dan Armenia yang telah menyatukan kekuatan perang Irak dengan pasukan yang perang Suriah pergi menemui Utsman. Setelah melihat perbedaan di kalangan umat Islam di beberapa wilayah dalam membaca Al-Quran, perbedaan yang dapat mengancam lahirnya perpecahan. Khalifah, dia menasihati, ambillah tindakan untuk umat ini sebelum berselisih tentang kitab mereka seperti orang Kristen dan Yahudi. Adanya perbedaan dalam Al-Quran sebenarnya bukan barang satu, sebab Umar telah mengantisipasi bahaya perbedaan ini sejak zaman pemerintahannya dengan mengutus Ibnu Mas'ud ke Irak setelah Umar memberitahukan bahwa dia mengajarkan Al-Quran dalam dialek Hudzail sebagaimana Ibnu Mas'ud mempelajari dan Umar nampak naik pitam. Yang kedua, Utsman menyiapkan mushaf langsung dari suhuf. Berdasarkan riwayat pertama, Utsman memutuskan berupaya dengan sungguh-sungguh untuk melacak suhuf dan hasfa, mempercepat penyusunan dan memperbanyak naskah. Utsman membuat naskah mushaf tersendiri. Yang pertama, pelantikan sebuah panitia yang terdiri dari 12 orang, termasuk menguasai tugas ini. Riwayat kedua adalah pendapatnya agak rumit dan kompleks. Ibnu Sirin meriwayatkan, ketika Utsman memutuskan menyatukan Al-Quran, dia mengumpulkan panitia yang terdiri dari 12 orang dari kedua suku Quraisy dan Ansor, dan di antara mereka adalah Ubay bin Ka'ab dan Zaid bin Thabit. Selanjutnya, bab 7 tentang sejarah teks Al-Quran, perkembangan alat pembentukan bacaan dalam Mushaf Utsmani. Sebelum membaca masalah yang lebih kompleks dalam ilmu tulisan Arab kuno, Arabic paleografi dan sistem tanda titik dalam bab yang akan datang, di sini kita hendak mengupas secara ringkas beberapa alat bantu visual yang perkembangan estetika yang dimasukkan oleh para penulis ke dalam mushaf. Tanda surah. Yang pertama ada tanda surah. Pada awalnya naskah mushaf Utsman tidak mempunyai pemisah surat. Permulaan tiap surat digarisbawahi dengan ungkapan Bismillahirrahmanirrahim yang biasanya ditulis dengan jarak sedikit lebih renggang. Dari hal ini dapat kita saksikan lebih renggang. Beberapa naskah yang tidak resmi ditulis bersama dengan Mushaf Utsmani. Pemisahan surat untuk pertama kali dapat kita lihat selayang pandang melalui pengenalan sebuah ornamen sederhana. Biasanya di kalimat had itu dapat tampak tertulis. Selanjutnya ada tentang dari buku rekonstruksi Al-Quran yang membahas tentang kodifikasi Utsman bin Affan. Yang pertama, pengumpulan kedua Zaid bin Thabit.
Zaid bin Thabit. Tidak berbeda dari kisah pengumpulan pertama Zaid, terdapat sejumlah riwayat tentang pengumpulan kedua Al-Quran yang dilakukan Zaid pada zaman Khalifah ketiga Utsman bin Affan. Secara garis besar, riwayat-riwayat ini dapat dikelompokkan ke dalam kedua kategori: riwayat versi mayoritas dan riwayat versi minoritas. Riwayat versi minoritas merupakan apa yang tersebar dan diterima secara luas di kalangan umat Islam. Riwayat ini muncul dalam beberapa literatur, mulai dari hadis dan tafsiran Al-Quran sampai karya-karya kesejarahan. Dari sisi eksternal, tingkat keabsahan riwayat paling berpengaruh ini tidak sebaik riwayat paling berpengaruh dalam kisah pengumpulan pertama Zaid di masa Abu Bakar, karena mata rantai periwayatan berakhir dengan Anas bin Malik, yakni tidak kembali secara langsung kepada saksi mata peristiwa tersebut. Sementara versi minoritas tidak mendapat pengakuan secara luas, sekalipun dari segi mata rantai periwayatan menempati kedudukannya sama dengan versi mayoritas. Selanjutnya, tentang ini, penyebaran mushaf Utsmani. Telah dikemukakan bahwa setelah selesai melakukan modifikasi Al-Quran, sejumlah salinan mushaf Utsmani dikirim ke berbagai kota metropolitan Islam. Riwayat-riwayat tentang penjumlahan mushaf yang berhasil diselesaikan penulisannya dalam kota-kota mana saja ia kirim sangat beragam. Menurut pandangannya yang diterima secara luas, satu mushaf Al-Quran disimpan di Madinah dan 3 salinan lainnya di Kufah, Basrah, dan Damaskus. Pendapat populer lainnya yang dipegang penulis Adkan yang menyebutkan 5 eksemplar dan menambahkan kota Mekah ke jajaran 4 kota di atas. Sementara Al-Zarqani mengemukakan bahwa mushaf yang digandakan itu ada 6 eksemplar. 5 di antaranya dikirim ke 5 kota yang baru disebutkan, dan sisanya 1 eksemplar disimpan oleh Utsman. Mushaf di tangan Utsman inilah yang kemudian dikenal sebagai Al-Imam, mushaf induk. Sedangkan Ibnu Dawud mengutarakan pada Abu Hatim Al-Sitijtani bahwa